Ini kita tidak memiliki satu yang dapat kita jadikan bahwa agama Buddha yang otentik itu yang mana, tidak bisa, karena setiap tradisi itu memiliki kebijaksanaan masing-masing yang tujuannya adalah untuk mencapai kebudahan, dan setiap tradisi dengan kebijaksanaannya ini adalah memiliki nilai tersendiri, dan itu tidak bisa kita klaim bahwa salah satunya yang terbaik, tidak. Nah, untuk memahami ini, kita butuh pandangan yang mampu untuk mengkoneksikan diri ke ajaran guru Buddha. Semangat pagi, namo Sanghyang Adi Budaya, namo budaya. Nama budaya. Nama budaya. Nama budaya Bante. Nama budaya. Gimana Bante, kabarnya Bante? Baik. Setelah sekian purnama, akhirnya Bante bisa mampir lagi di podcast kami, Like of Wisdom. Ini suatu kebanggaan luar biasa untuk kami Bante. Karena udah lama banget Bante nggak jumpa. Dan yang minggu lalu juga ada yang mulia Bante Badra Surya mampir di podcast kami juga ini Bante. Beliau bercerita tentang pengalaman STAB yang sudah mengikuti KTT. Bante juga ikut kan? Iya, ikut. Di mana Bante? Di Bangkok dan Nepal. Berarti Bante langsung? Iya, satu rangkaian. Sebenarnya mereka dari Hong Kong, Macau, Thailand, Kamboja, Thailand, Nepal. Nah, yang saya ikutkan itu dari Thailand, Kamboja, Thailand, Nepal. Berarti untuk itu seluruh perguruan tinggi? Tidak, itu mewakili negara sebenarnya. Jadi ada 28 negara yang ikut. Ini KTT yang ke-9. Ini pertama kali? Iya, pertama kali saya join dengan konferensi meja bunda, mereka bilang round table, tapi KTT untuk keagamaan Buddha, bagaimana menilik tentang perkembangan agama Buddha di dunia, lalu bagaimana membawa perdamaian di Laut Cina Selatan. Nah, jadi ini mengajak negara-negara di Asia Tenggara, lalu membawa perguruan tinggi dari 28 negara, perguruan tinggi Buddhis atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan tentang kajian agama Buddha. Jadi berkumpul jadi satu segini 28. STAB mewakili Indonesia untuk itu. STAB Jinara kita. Susah nggak sih Bante untuk ikut? Lalu kalau setelah konferensi itu apa yang mau dihasilkan gitu Bante? Apakah dari hasil konferensi itu disosialisasikan atau apa gitu Bante? Sejauh ini hasil dari konferensi itu ada 11 butir utama. Nah, yang secara garis besar bagaimana kontribusi pendidikan di dalam pengembangan agama Buddha, ya, eksistensinya di dunia dan di negara-negara yang memang ada umat Buddha, lalu memunculkan research tentang keagamaan Buddha, sekolah, lalu pengembangan di masa depan dan kontribusinya untuk dunia. Nah, ini yang menjadi komitmen menjadi warga Buddhis dunia. Nah, STAB Jinara kita berpartisipasi dan mensinkronkan pengelolaan perguruan tingginya, pembelajarannya, lalu bagaimana bisa connect dengan masyarakat Buddha dunia ini. Mantap. Berarti itu dari sekian PTAB di Indonesia, Jinara kita mengikuti itu ya Bante? Iya. Dan Bante, apakah ada hal khusus yang disampaikan, misal setiap PTAB itu memiliki kesempatan khusus untuk memaparkan, misal Bante dari Indonesia membawa STAB Jinara kita ke sana memaparkan hal khusus gitu di sana atau enggak sih Bante? Nah, jadi di awal itu kita diundang gitu. Saya sebagai satu pimpinan perguruan tinggi, lalu dan juga sangga. Nah, diberikan kesempatan untuk memaparkan satu
kajian tentang keagamaan Buddha di Indonesia yang sudah dikembangkan di perguruan tinggi dan dapat berkontribusi kepada Indonesia dan juga dunia. Nah, jadi apa yang ingin Anda bawakan? Nah, saat itu setelah dikaji, memang ini kelanjutan dari apa yang kami lakukan di konferensi internasional tentang agama Buddha humanis dari Master Yin Sun di Taiwan. Saat itu ada kurang lebih ya 5 atau 6 negara di sana, tapi kampus-kampus besar. Dan kami membawa bagaimana pandangan wawasan Budayana ini sebagai landasan untuk membantu menyelesaikan berbagai konflik yang ada di internal agama Buddha yang memiliki keragaman tradisi tetapi menyisakan konflik-konflik tertentu. Dan bagaimana eksistensi agama Buddha di Indonesia yang notabene negara Nusantara. Dan ini kami membawa kajian ini khususnya wawasan Budayana dan memaparkan di Taiwan tadi dan juga di konferensi tingkat tinggi di Bangkok dan Taiwan, Nepal ini kemarin. Cukup sulit nggak sih Bante untuk membawakan wawasan Budayana ini? Tidak, karena pada dasarnya di berbagai negara itu sudah ada, tetapi bagaimana kita menerjemahkan dengan bahasa negara masing-masing. Seperti di Thailand, Achan Buddha Dasa membawa tentang agama Buddha terapan, landasannya sebenarnya adalah universalisme tentang agama Buddha yang tanpa memandang tradisi, dan itu juga gerakan semangat Budayana. Lalu bagaimana kita bisa melihat di Vietnam ada Zen Master Thich Nhat Hanh, ada Venerable Thich Nhat Thu, lalu bagaimana di Tibet dengan His Holiness Dalai Lama, lalu His Holiness Karmapa 17, lalu di Amerika sendiri kita mengenal yang namanya Master Hsien Hua, lalu kita mengenal Achan Sumedo, ya, dan juga Bhikkhuni Thupten Chodron. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki pandangan untuk membantu eksistensi agama Buddha dengan semangat Budayana dalam berbagai bentuk. Nah, jadi kalau orang mengatakan bahwa wawasan Budayana hanya ada di Indonesia, itu salah ya, kurang tepat, karena wawasan Budayana adalah atau jalan Buddha ini ya semangat yang memang ada di setiap inti ajaran Buddha gitu. Cuman kan kalau beliau-beliau yang di luar itu kan apa ya, kayak jubah kan satu lah, misalkan di Thailand ya Theravada gitu kan, jadi mungkin di beberapa negara barat ya Tantrayana atau Mahayana, tapi di Budayana orang sering bilang apa ya, kayak makanan gado-gado gitu kan. Nah, itu pasti kan mereka akan bertanya penerapannya dalam satu organisasi gimana, walaupun itu sebut katakanlah keluarga Budayana atau hanya Sangha Indonesia gitu kan, tapi kan tetap pelaksanaannya tetap mempunyai cara masing-masing, cuman kita jadiin satu gitu kan. Nah, pasti mereka bertanya itu kali Bante ya, maksudnya secara praktek entah itu ritualnya apa, pasti kan akan berbeda-beda gitu kan. Kayak kita di setiap acara kan pasti baca doa tiga aliran gitu tradisi. Nah, itu menyikapinya gimana ya Bante? Gini ya, kita harus kembali sebenarnya wawasan Budayana itu apa sih? Nah, ini yang kita harus tahu, dan dia bukan sebuah sekte atau ya mungkin kita merujuk kepada sang pelopor atau mendiang Asinjinara kita membawa semangat ini. Ini adalah esensi dari ajaran Buddha sendiri yang bagaimana mampu beradaptasi, bertransformasi, dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak melalui ajaran Buddha. Nah, ini kan muncul tradisi-tradisi ini karena agama Buddha yang dari 2600 tahun yang lalu melintasi berbagai negara dan budaya. Nah, ketika dia berada di negara itu, budaya itu, dan dia jadilah agama Buddha di India, lalu di Sri Lanka, di Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Jepang, Taiwan. Nah, sehingga mereka bertransformasi menjadi agama Buddha setempat. Nah, tanpa sadar, ya jubah juga bertransformasi sesuai dengan budaya di sana, dan hingga pada akhirnya ya nyampe di Indonesia, yang notabene Indonesia kan alirannya adalah muncul dari berbagai
tadi, tradisi tadi. Nah, lalu di Indonesia juga kita harus tahu berbeda dengan negara seperti Thailand, lalu berbeda dengan negara Kamboja yang notabene mereka kan pengaruh dari Buddhisnya kuat, dan sedangkan kita di masa lalu. Nah, masa lalu ini kan menyisakan, ada yang mengatakan bahwa ada yang Mahayana dari Tiongkok datang, ya, yang dari Sri Lanka datang dan sebagainya. Dan ini kan memberikan satu historis yang kaya, dan kita tidak bisa mengklaim bahwa salah satu adalah yang menjadi utama. Nah, ini adalah sebuah kekayaan. Dan Indonesia ini unik dibandingkan dengan negara lain. Kita tidak bisa memandang seperti Thailand yang satu warna. Saat ini aja kalau berbicara Thailand, dia Theravada dengan berbagai warna jubah, dan ini juga memberikan konflik yang sama pada intinya, tapi di kalangan tradisi Theravada. Ya. Bahkan di Thailand juga ada, saat ini kita pergi ke Chinatown-nya, ada yang Chinese Mahayana. Nah, kemarin ketika saya pergi ke Thailand berbicara tentang konferensi tingkat tinggi dunia untuk agama Buddha. Nah, wawasan Budayana pun sudah berkembang di sana, bagaimana menghindari dan meminimalisir perkembangan perbedaan itu tidak menyisakan konflik, sehingga membatasi dan menyempitkan perkembangan agama Buddha itu sendiri. Apalagi mereka mayoritas masyarakatnya. Nah, tentu akan menjadi polemik tersendiri. Sedangkan di Indonesia kita tahu bahwa kita ini kan Nusantara. Berdasarkan data 2024 awal, kita itu memiliki populasi 282 juta masyarakat Indonesia dengan 6 agama plus kepercayaan. Sedangkan umat Buddha berada di posisi 0,73% atau kurang lebih 2,2 juta yang akan dibagi menjadi berbagai tradisi. Dan ini juga kita tahu bahwa ketika agama Konghucu muncul juga ada terjadi pembagian gitu, karena memang antar Konghucu dengan budaya ini kan kuat, dan sebagian umat Buddha juga berasal dari sana. Nah, ini hal lumrah terjadi. Nah, Indonesia ini kan unik. Nah, makanya kita tidak bisa hanya sekedar membawa satu pandangan. Jadi Indonesia ini sebagai negara NKRI butuh untuk memahami bagaimana konteks kita hidup dengan keberagaman. Bagaimana kita bisa di tengah-tengah kebudayaan, etnis, bahasa yang sangat beragam, yang kita tahu bahwa permasalahan muncul di akar rumput adalah perbedaan ini. Bagaimana masyarakat dan pemerintah menanggulangi dengan pendekatan ya ideologi Pancasila kita, lalu kewarganegaraan dan sebagainya. Nah, masyarakat Buddha keluar dengan pandangan wawasan budayananya untuk hadir di tengah-tengah. Ini adalah jawaban. Jadi ketika kita pandangan misalnya, oh tidak bisa karena kita berbeda, ya nggak boleh ini. Nah, bahkan yang tidak paham mengatakan ini sebuah sekte. Ini adalah kekeliruan yang besar dan tidak memahami aspek-aspek keberadaan agama Buddha di sebuah negara, demografinya, sejarahnya, kebijakan, undang-undang, aturan. Nah, kalau kamu mau hadir di sini, tentu kamu harus benar-benar hadir sepenuhnya sebagai warga negara, sebagai agama yang dianggap formal. Nah, di sini Sukong ini sangat luar biasa ya sebagai orang yang mampu melihat masa depan, dan tentu saya yakin bahwa ini udah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh beliau dengan murid-murid utama beliau dan didukung oleh para upasaka-upasika yang saat itu memahami tentang bagaimana wawasan Budayana adalah sebagai landasan untuk keberadaan agama Buddha saat ini hingga waktu yang tak terbatas di Indonesia dapat bersanding dengan agama yang lain. Nah, jadi kurang lebih kalau kita paham wawasan Budayana ini adalah semangat atau pandangan melalui pendekatan kebijaksanaan berbagai tradisi agama Buddha, dan menggunakan kebijaksanaan ini untuk mencapai tujuan agama Buddha yang digarisi oleh Buddha sendiri, yaitu mencapai pembebasan sejati yang diterjemahkan di dalam kehidupan aspek
masyarakat kita ini. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa untuk mencapai pembebasan sejati, kita harus melewati kehidupan yang nyata saat ini sebagai masyarakat Buddha dan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu kan kita bicara pandangan ya, wawasan budayanya ya Bante ya. Cuman kalau di dalam praktek beragamanya itu kan berarti kan kalau baca doa kan udah beda-beda nih bahasanya nih kan. Kalau misalkan ini istilahnya Pali gitu kan, kemudian Mandarin gitu kan. Kenapa nggak dibikin satu bahasa aja sih? Misalkan kalau memang dibilangnya menyesuaikan dengan kebudayaan setempat, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia semua supaya sama? Walaupun kita di keluarga budaya Indonesia di beberapa wihara ada ya menggunakan kebaktian dengan bahasa Indonesia. Karena saya melihat kalau di agama lain kayak Katolik gitu kan, dimanapun dia berada ataupun Kristen di negara apapun, dia menggunakan bahasanya negaranya gitu kan. Jadi saya lebih melihat mereka itu kok kesamaannya di situ gitu kan. Kalau kita walaupun memang wawasan budayana, tapi prakteknya kayak masih berjalan sendiri-sendiri gitu Bang. Iya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa tentang kita mendalami sebuah tradisi. Nah, tradisi ini kan kalau saya melihat banyak baru setengah-setengah ya. Kita mengatakan bahwa kita Theravada, kita Mahayana, kita Vajrayana. Nah, kita sudah mengakar apa belum di dalamnya. Nah, sebelum itu kita kan harus memahami bahwa karakteristik umat Buddha di Indonesia ini seperti apa. Nah, tentu wihara yang membedakan adalah wihara di Indonesia ini konteksnya adalah rumah ibadah. Nah, ini sebenarnya agak bergeser sedikit. Tapi ini bukan sebuah kesalahan atau kekeliruan, tidak, karena agama Buddha hadir di Nusantara, dia harus mengikuti aturan, kebijakan, undang-undang tadi, bahwa sebuah agama harus memiliki rumah ibadah. Nah, padahal wihara adalah kediaman sangga, ya kan? Nah, kalau kita idealnya ya memang wihara adalah punya wilayahnya sangga. Tetapi berjalannya waktu kita tahu untuk kita butuh memenuhi aspek ini. Bukan berarti kita meninggalkan esensinya, tidak. Ini bentuk. Nah, jadi bentuk berubah, menyesuaikan, tetapi esensinya ada di sana. Nah, ketika kita di Indonesia kan tujuannya untuk pengembangan agama Buddha. Sudah selayaknya menggunakan bahasa lokal, seharusnya kan. Cuma, Indonesia ini unik. Kita sendiri, coba saya pribadi deh. Saya itu sangat senang dengan ritual. Kalau tidak menggunakan bahasa sutra atau parita atau sadana di 3 tradisi, saya itu kurang afdol rasanya. Masih di tataran seperti itu. Nah, jadi ini kan kita berbicara tentang pengenalan, pembiasaan, dan membudayakan. Nah, jadi menurut saya tidak salah ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi butuh proses tanpa meninggalkan bahasa akarnya dari tradisi ini. Kita butuh, tetapi kita banyak terjebak. Kita menganggap bahwa Theravada menganggap Palinya, ya Tibetan menganggap bahasa Tibetnya, lalu yang Mahayana menganggap Chinese Mandarinnya, sehingga inilah awal mula sebenarnya tanpa sadar kita menyirami benih-benih radikalisme di dalam diri kita yang menganggap bahwa tradisi yang kita yakini adalah yang paling benar. Nah, untuk menjebatani ini kita butuh pandangan garis bawahi semangat budayana agar ini menjadi pintu untuk masuk di kehidupan agama Buddha di Indonesia. Nah, banyak sekali guru-guru dari luar sana, praktisi-praktisi Indonesia yang tidak memahami hanya konteksnya adalah niat baik untuk membabarkan agama Buddha, sehingga akan memunculkan kontradiksi terhadap perbedaan pandangan, budaya, kebiasaan, sehingga tidak jarang agama Buddha yang datang dari guru-guru besar yang harusnya memberi manfaat, yang ada menjadi penolakan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, jadi setiap wihara yang memiliki keunikan, misalnya contoh, ada wihara yang memang basisnya tradisi Mahayana Tiongkok. Dia memang harus mengakar di sana. Nah, ditambah dengan bagaimana menerjemahkan praktik-praktik Mahayana Tiongkok ini yang tadinya dilakukan di Tiongkok dapat diterjemahkan dengan
bahasa, budaya, cara hidup dengan orang Indonesia, begitu juga dengan Thailand. Nah, banyak hal-hal yang kita anggap bahwa seperti bahasa di sana, misalnya contoh, eh, mengapa kita tidak melakukan puja bakti Theravada, ya mengakar dengan Therawadanya sebagai sebuah tradisi program perguruan akar kita itu penting. Lalu kita terjemahkan di kehidupan masyarakat Indonesia. Misal memulai, mengapa kita harus menggunakan bahasa Thailand gitu? Mengapa tidak menggunakan bahasa Indonesianya sendiri? Mari kita membacakan ini. Begitu juga dengan Mahayana juga di awal kita bisa menggunakan. Tetapi ini butuh proses. Ya, saya pribadi ya saya memang secara penabisan saya ini Theravada. Ya, Mahayana guru saya adalah yang menabiskan. Lalu saya menerima pembelajaran di Plum Village. Tentu ini berhubungan dengan Mahayana Vietnam. Lalu saya juga ke Amerika, tempatnya Master Hsien Hua untuk belajar Vinaya. Dan itu berhubungan dengan Mahayana Tiongkok. Nah, ketika saya ada di sini, saya tidak mencampurkan sama sekali yang gado-gado atau apa. Bahkan saya belajar Vipassana dengan Biku Nanda Siddhi Sayadaw di Bakom. Nah, ini yang membantu saya untuk melihat keberagaman. Dan saya tidak akan mungkin mampu untuk menebus semua tradisi ini tanpa adanya pandangan wawasan budayana ini. Nah, mengapa? Karena saya akan mudah untuk menghakimi, menyalahkan, dan saya tipikalnya adalah orang yang sangat satu arah ya. Saya ini orang patuh aturan, ya saya ini kaku, sehingga benih-benih radikalisme saya pasti kuat. Dan bahkan saya menganggap bahwa punya saya yang terbaik gitu. Tapi karena saya besar dari wihara dulu kecil udah di Budayana, melihat para sangga yang begitu luar biasa, mereka dengan Theravada, tapi mereka bisa liamkeng dulu. Ya, mendiang Sasana Dhamma biku ya. Nah, beliau adalah salah satu biku Theravada yang saya banyak belajar. Tiap sore ngajak saya baca Tapecho, lalu ditambah baca Etawata. Untuk apa? Mengajarkan saya bagaimana mempersembahkan kepada orang tua. Lalu Bante Wajragiri dengan Wajrayananya, lalu Bante Jayabumi dengan Mahayananya. Nah, saya bersama beliau-beliau ini dan memberikan saya satu gambaran bahwa bagaimana kemampuan mereka yang masing-masing sudah mengakar di tradisi Wajrayana, Mahayana, sama Theravada, tetapi dengan masyarakat itu tanpa memaksa dan menganggap bahwa tradisi mereka ada yang terbaik. Nah, saat ini kita lihat bagaimana organisasi muncul dengan pandangan bahwa tradisi itu yang terbaik. Tradisi di sini adalah berhubungan dengan tradisi agama budaya. Nah, bukan budaya. Lalu mengklaim, menyalahkan, dan cara berorganisasi juga terpengaruh. Dan hal-hal seperti ini akhirnya membuat kita mengecilkan pengembangan agama Buddha di Indonesia, terhambat, dan tidak lain, masyarakat tidak tertarik lagi untuk berorganisasi, aktif menjadi aktivis, ya, lalu mendalami agama Buddha. Tidak jarang ya pindah agama, nggak salah. Mengapa? Tidak menutrisi. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah mengapa ya kebanyakan orang menganggap bahwa wawasan budayana yang dibangun oleh Sukong adalah sebagai sebuah sektor baru. Itu adalah kekeliruan yang luar biasa. Ketika saya berada di 28 negara dan saya berbicara, saya sudah 2 artikel yang saya lakukan untuk kajian, dan ini ilmiah. Nah, jadi boleh dibaca, dan bagaimana prospek kedepannya dia adalah sebuah pandangan semangat yang membantu untuk menerjemahkan semua tradisi Buddha di agama Buddha di Indonesia. Dan ini adalah seperti filternya membantu kita, jembatan. Dan dia adalah sebuah formula yang luar biasa. Bahkan ini sudah dipikirkan oleh semua negara Buddha. Karena konflik-konflik seperti inilah yang akhirnya meniadakan agama Buddha di dunia. Dan di Indonesia ini ancaman nih. Nah, jadi mari kita bersama-sama memahami dan kita kembali untuk
semangat bagaimana agama Buddha bisa eksis di Nusantara. Iya, karena kadang-kadang juga kita terkotakkan oleh organisasi yang kayak Bante bilang ya gitu kan. Kadang-kadang juga berpikir kalau masuk Budayana ya jadi Cekto Budayana gitu kan, padahal kan suatu pandangan. Nah, itu juga kita alami nih Bante. Biasanya kan ya sebagai berumah tangga, sebagai aktivis organisasi, biasanya kendalanya ya itu birokrasi organisasi gitu. Nah, itu jadi sebenarnya tantangannya lebih kepada itu sih Bante, lebih kepada organisasinya. Sekarang kalau kita berbicara tentang organisasi, STAB Jinara Kita Lampung itu sudah mendeklarasikan sebagai kampus Budayana. Nah, jadi kampus Budayana bagi semua kalangan masyarakat, baik Indonesia dunia, tanpa melihat tradisi, bahkan non-Buddhis yang ingin mempelajari tentang wawasan Budayana, itu boleh datang ke kampus kami. Kampus kami adalah kampus profesional yang notabene adalah menyebarkan pandangan ya semangat Budayana ini. Ya, jadi ini ada menjadi keunikan, bahkan pemerintah pun sudah memahami bahwa ternyata agama Buddha juga memikirkan tentang eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Caranya dengan apa? Nah, kami menawarkan bahwa dengan formula wawasan Budayana ini yang terintegrasi dengan kurikulum, kami ada mata kuliah wawasan Budayana di semester 1 awal. Kami memiliki mata kuliah Pancasila kita, ideologi negara kita, dan sama sekali tidak ada pertentangan, dan bahkan wawasan Budayana ini sebagai booster, sebagai landasan fondasi untuk mendalami Pancasila tadi. Bahkan Pancasila juga dapat membantu kita untuk melihat bagaimana agama Buddha terapan di masyarakat, dan kami juga membawa mindfulness dan sebagainya. Nah, di sini kita tahu bahwa organisasi ini lumrah memiliki ideologi masing-masing. Kami sebagai institusi, berarti kami organisasi, sebuah organisasi yang memiliki ideologi dalam keagamaan itu berbasis wawasan Budayana. Nah, kalau melihat Bante Jana Bandu itu bisa ke kampus yang non-Buddhis, ya, lalu bisa berbagi tentang agama Buddha dan lainnya, mengapa bisa diterima? Karena yang membawa saya mampu untuk hadir itu adalah pendekatan wawasan Budayana tadi. Bagaimana memahami Nusantara, membawa ajaran Buddha, tapi tidak memaksa kehendak orang lain dengan diterjemahkan dengan bahasa Nusantara. Saya ke UIN. Nah, saya di sana mengikuti budaya UIN melalui semangat Budayana saya. Ya, sehingga ketika saya datang, saya bisa mengucapkan Assalamualaikum. Saya di Unhi, pergi ke Bali, saya bisa mengucapkan Om Swastiastu. Saya pergi bersama teman saya pastor dan pendeta di gereja, saya bisa mengatakan Shalom. Dan banyak sekali, sehingga ini apa yang membantu saya, sehingga saya itu tidak selalu memandang bahwa ajaran Buddha adalah satu-satunya di dunia yang harus diikuti semua orang. Tidak. Bahkan di dalam saya di Lampung, notabene mayoritas itu adalah suku Jawa dan suku Lombok. Ya, nah lalu saya sebagai ya keturunan Tionghoa lalu datang, pasti culture shock kalau tidak. Sebagai biku mana saya harus mindful, lalu saya harus makan sesuai dengan cara kami, nggak bisa karena keadaan di sana tidak memungkinkan. Lalu bagaimana saya bisa berkontribusi membantu manfaat yang saya rasakan untuk umat Buddha di sana? Ya, saya masuk ketika saya menjadi bersama romo-romo di wihara yang masyarakat Buddha Jawa. Ya, saya menjadi bagian dari masyarakat Buddha Jawa. Saya berbahasa Jawa, saya makan dengan mereka, tetapi mereka tahu bahwa biku di Sangga Agung Indonesia itu jika diwihara di wilayah keluarga Budayana Indonesia itu wajib melakukan praktik vegetarian. Itu sudah ada. Nah, saya melakukan vegetarian itu datang dengan cara apa? Saya tidak memaksa, oh kamu harus memasak yang tidak. Bahkan mereka memberikan saya hasil kebunnya, dimasak, lalu tahu, tempe, dan itu duduk makan bersama. Ada kalanya biku karena tidak punya tempat duduk, makan, kursi, meja, ya kami bersama. Ya di alas kantin. Iya, lalu sehingga tidak ada jarak. Dan ini kan adalah bagian dari pendekatan saya untuk membabarkan Buddha Dharma dalam berbagai aspek yang bisa membawa saya seperti ini apa? Ya pandangan tentang jalan Buddha tadi melalui wawasan Budayana. Ya,
tanpa memaksa mereka, oh kamu harus menjadi seperti jubah yang saya pakai. Tidak. Nah, mereka menjadi diri mereka, mereka bebas memilih, tentu dalam konteks agama Buddha yang membantu untuk memberikan manfaat, kualitas kehidupan mereka meningkat, keyakinan mereka meningkat, dan agama Buddha ya dapat membantu ya manfaat untuk semua makhluk di dalam berbagai aspek. Ya. Mantap deh. Iya, cuman kadang-kadang ya itu kayak tadi Bante bilang ya, maksudnya kalau kita memang pengennya maksudnya apa ya, mengikuti ya, kayak tadi duduk lesehan. Nah, itu pun kadang-kadang ada satu persepsi bahwa kok bikunya dibiarkan duduk di bawah gitu kan. Kita yang nggak menghormati ya. Iya, dibilangnya begitu Bante. Jadi sejajar dengan kita. ya kalau mungkin kami di keluarga budaya Indonesia itu hal yang biasa gitu kan. Hal yang Tapi di luar kadang bukan bermaksud menghakimi ya Bante. Cuman dibilangnya kok wilayahnya longgar banget sih gitu lah. Ya. Nah, ini kita bilang kami tidak pernah melonggarkan winaya, tapi winaya mampu untuk beradaptasi tanpa mengurangi esensi dari praktek winaya. Winaya bukan sebuah aturan yang mengikat sehingga membuat orang lain sulit lalu harus menderita karena untuk menjunjung tinggi winaya kita. Tidak, tetapi umat paham, umat membantu kita untuk menjadi biku yang sejati melalui praktik Dharma Winaya tadi. Nah, sebagai contoh, ketika saya di tamu VIP di bandara KTT itu kemarin, ya. ketika saya nyampe bandara di Kasih prioritas Malaysia, gitu kan yang saya lihat. prioritas semua itu sebenarnya kalau berbicara kemewahan ya biku nggak boleh. Tapi kan itu adalah protokoler. Dan saya pun tidak punya harapan apapun. Bahkan jujur aja saya bawa Indomie ya tanpa bukan iklannya. Maksudnya lalu chips. Kenapa? Jujur aja, saya diberikan oleh wihara untuk memegang dana tertentu untuk jaga-jaga. Ya, biku boleh nggak pegang uang? Kalau winaya secara ideal kan nggak boleh. Karena apa? Karena biku akan memenuhi hasrat duniawinya. Nah, tapi kan saya di sana kan tidak tahu keadaan umat seperti apa. Saya belum sakti yang tidak makan 2 minggu mampu ya. Nah, bahkan tapi saya membawa uang itu saya tidak gunakan untuk kepentingan pribadi saya. Saya pegang uangnya, saya pegang kok. Ya jujur aja saya dikasih $300 misalnya pegang. Ya, tapi di dalam kertas angpau saya masukin dan saya tidak akan menggunakan jika tidak emergensi. Makanya saya membeli sedikit pop mie. Ya, mengapa? Ya mungkin bagi orang kok biku takut kelaparan. Karena apa? Saya kan harus di sana musim dingin. Lalu saya bahkan jujur aja jaket tidak memadai sebenarnya pergi ke sana. Tapi saya ada teh, bagaimana saya harus menghangatkan tubuh dengan apa yang punya. Lalu ketika diberikan hotel yang super mewah, ya saya tahu bahwa sebenarnya yang tidak boleh menjadi mewah itu adalah mentalitas saya. Nah, ketika saya mampir, ya saya tidur dengan layaknya seorang biku dan tidak ubahnya wihara, ya ada. Nah, setelah proses berlangsung, saya selesai conference, saya langsung ke daerah untuk penerjunan dan saya ke Makarti. Nah, Makarti adalah, ya mohon maaf, kita tahu daerah yang agak tertinggal di sana. Dan ada mahasiswa cewek satu cowok, satu samanera, dan banyak rombongan. Sebagai seorang biku, apa yang dilakukan? Apakah karena saya biku, lalu saya mengusir mereka? Oh, kalian di sana aja. Saya tahu perjalanan ini jauh, dan kami harus melewati banyak hal yang menyulitkan secara fisik. Dan sedangkan saya adalah orang yang berpengalaman di lapangan, dan saya mendanakan tempat itu buat samanera. Untuk apa? Saya tahu bahwa dia harus belajar dan dia harus menjaga kesehatan dan dia membina 2 bulan ini. Jadi saya mendedikasikan. Lalu dosen kami mendanakan rumahnya, orang tuanya untuk tinggal 1 malam. Ya, kami tinggal di alas tikar. Kalau hujan itu masuk karena papan bolong-bolong. Ya jujur ya, amit tohut, nah bisa. Nah, jadi kita bisa melihat di sini antara bintang 5 yang super VIP sama yang dibawa ini wihara kita di pedalaman. Bagaimana? Makan pun sama, kami tidak pernah. Ya jujur aja ya tadi, mengapa ya kayak kopi yang saya bawa itu adalah dana dari umat. Ya umat kasih saya bawa. Untuk apa? Ya bagaimana kami sebagai biku juga harus tahu diri. Lalu
paham keadaan, tidak selalu menuntut. Ya, dengan adanya kegiatan seperti ini saya sudah sangat senang dan saya akan membantu melakukan yang terbaik gitu dari sisi kami sangga yang tidak menuntut. Jadi pelaksanaan winaya itu bukan membuat kita susah untuk dilayani. Tetapi kebanyakan para sangga semakin lama susah untuk dilayani. Nah, sedangkan kami adalah yang belajar bagaimana semakin kami menjadi biku yang senior, kami akan menjadi orang yang mudah dilayani. Jujur aja boleh tanya, di asrama saya tidak pernah menuntut untuk dimasak. Karena apa ya, jujur aja asrama kami udah ratusan orang, ya makan kami berdasarkan dana dari umat. Ya, di sana seminggu 2 kali. Nah, saya tidak ingin membebani stok makanan di wihara. Jadi, saya tidak pernah meminta untuk memasak buat saya khusus. Jadi, apa yang saya bisa makan. Tapi saya tahu bahwa setiap kali aja mereka, ya mohon maaf, makan pun kadang rebutan ngambil ini, bukan mereka rakus atau tidak. Ya, nah, perebutan di sini adalah harus berbagi. Nah, sebagai biku yang punya cinta kasih welas asih, dia tahu bahwa mahasiswa kami, umat kami itu sudah mendanakan ke sangga. Nah, sangga terima, tetapi sangga menyerahkan kepada umat yang ratusan tadi sehingga mereka bisa makan dengan layak. Nah, biku apa? Ya kan sebenarnya biku adalah yang mampu untuk berkorban tadi. Ya, kami akhirnya saya pulang pergi pagi, pulang malam, tapi saya menjaga diri, saya di wihara, kantornya di wihara. Saya tahu kapan harus. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa winaya itu semakin dipraktek biar bagus dan ini kita menjaga jarak dengan umat. Bukan, karena konteksnya saat ini perubahan kehidupan yang sangat luar biasa dari 2.600 tahun yang lalu. Jadi biku haruslah mampu untuk menjadi yang sesungguhnya. Dia tahu bagaimana membawa manfaat untuk lain, tidak mengambil manfaat dari kepentingan untuk dirinya sendiri, tapi dia tahu menjaga dirinya, asupan yang harus dia kasih baik makanan batin maupun makanan fisik. Lalu bagaimana ketika dia bersama umat, ada kalanya umat tidak mampu untuk mendanakan secara materi, tapi umat mendanakan secara kebajikan lainnya. Nah, ini yang dilakukan. Nah, sebagai contoh, ketika saya di daerah, pernah dengar nggak bahwa wihara harusnya menaungi sangga kan? Tapi ketika kami datang di sana, token pulsa listrik aja bantenya yang harus beli. Lalu kami tinggal di dalam bakti sala. Lalu berarti umat di sana nggak benar atau tidak? Jadi kita harus tahu bagaimana menempatkan diri. Dana yang saya terima dari umat yang ada di tempat lain, nah kami dedikasikan seperti ini. Lalu makan apa? Nah, makan mereka berdana apa yang mereka punya. Tadi mereka memberikan kami makanan dana yang bersih secara batin dan secara fisik. Ya, kami vegetarian, mereka tahu, mereka hasil kebunnya, ya saya bilang yang ada di pekarangan. Nah, setelah didedikasikan pada kami, ya makan tadi di tikar, beralaskan tikar, ya tidak ada dapur khusus, ya mungkin darurat dengan keterbatasan. Nah, kamu tidak akan melihat piring yang berat, yang berwarna-warni, bagus, kaca, porselin, tidak. Yang ada kadang panci yang sudah peot, ya taruh di tengah. Nah, kamu tanpa sadar kamu pegang gitu ya? Hitam. Nah, tapi itu bukan menjadi kendala. Nah, sebagai biku, ya kita harus belajarlah dari Mahakassapa bagaimana ketika dulu cerita beliau melihat seorang ibu tua yang menjadi pengemis, lalu memiliki makanan yang sudah basi, tapi dia ini sulit untuk melakukan kebajikan. Nah, ketika Mahakassapa lewat, melihat hal ini, dan dia meminta ibu itu berdana makanannya agar ibu ini melakukan kebajikan. Nah, ibu itu sampai menangis bahwa itu tidak layak. Tapi Mahakassapa tahu bahwa itu yang terbaik yang akan dimakan oleh ibu itu, makanan yang sudah hampir basi, dan dia memakannya. Nah, di sini bukan saya mengatakan bahwa saya adalah Mahakassapa, tidak. Tapi mentalitas seperti ini harus ditanamkan. Apalagi ketika kita berada di umat. Umat tidak semuanya punya materi, tidak semuanya kaya.
Tetapi ada hal-hal tertentu kita tahu bagaimana mengkondisikan agar umat ini semuanya mampu melakukan ya tadi berdana, belajar, praktik agar agama Buddha itu lestari. Jadi ketika kalau kita ke daerah ya winaya inilah yang membantu kita untuk menyinari agar Sangga bisa menempatkan diri dan tahu bagaimana mempraktekkan Buddha Dharma untuk diri dia dan menjembatani umat kita di berbagai kalangan. Saya pernah ingat juga sih seorang ayah bilang nggak boleh memahami apa ya winaya itu secara kontekstual ya. Secara tekstual. Secara tekstual gitu kan. Saya pikir iya benar juga sih. Cuman tetap kadang mungkin banyak rekan-rekan yang sungkan menanyakan ke Sangha gitu kan. Makanya kebetulan Bante bahas. Jadi saya Iya. Nah, makanya ini penting ya agar umat juga tidak mengkondisikan sangganya menjadi sangga ya boneka winaya gitu sehingga tidak memberi manfaat, tetapi sangga juga tidak menjadikan dirinya tadi menjadi boneka winaya tadi. Tapi winaya itu penting. Kalau sangga tidak punya dharma winaya, tidak berlandaskan dharma winaya ya bukan sangga ya. Jadi kita harus tahu bagaimana menyeimbangkan dari sisi sangganya juga dari sisi umatnya. Umat mendukung ya. Jadi jujur aja saya sebagai sangga terkadang gini. Kalau kalian lihat saya sebagai pimpinan STAB kadang bersama umat awam yang non Buddha kan nggak akan mendukung kamu sebagai sangga harus dibiayain, tidak bisa, kamu umum. Lalu bagaimana saya bersama umat Buddha? Kampus minim, tidak ada dana. Lalu saya sebagai sangga pimpinan harus bagaimana? Sampai hari ini tahun kelima saya tidak pernah menerima yang namanya gaji. Tidak ada. Bagi saya, sangga itu tidak boleh menerima gaji atau bayaran. Tapi saya memformulakan kembali bahwa sangga yang membantu di sana ada dana paramita dari umat untuk mereka dengan enggak banyak kok, mereka sangat minim dan jujur aja ya mereka kalau kemana didukung gitu. Mengapa? Saya tahu bahwa menjadi pimpinan itu bukan berarti saya menodai winaya saya, ya saya melepaskan winaya saya tidak. Tapi saat ini tanggung jawab saya diberikan oleh Sangga adalah untuk mengelola STAB sebagai wadah untuk membantu pemutaran roda Dharma. Nah, ini yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan esensi Dharma Winaya di dalam diri saya dan terintegrasi dengan kehidupan masyarakat Buddha melalui STAB. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Applied Buddhism atau agama Buddha terapan. Wow. Gitu. Ternyata sekompleks itu. Berarti winaya itu bukan berarti ini ya Bante. Bukan berarti harus ditarik kencang. Tapi bukan berarti juga harus dikendorkan juga. Tidak. Dan untuk di Budayana sendiri ya bukan berarti gado-gado ya Bang. Bukan. Selesaikan aja. Iya. Karena kan mungkin campuran. Di tempat kamu bisa ini ya, bisa liamkeng lah, bisa parita lah. Terus kadang kan ditanya mana yang benar, parita atau liamkeng? Yeah. Sebenarnya tidak ya Bante. Tergantung bagaimana kita Yeah. menjalaninya. Bante berarti untuk di STAB sendiri Budayana ini adalah nilai intinya dong. Ya, ini adalah keunikan dan menjadi kampus yang akan mendalami, mengkaji dan menyebarkan semangat Budayana ini. Mengapa? Karena ini adalah sebagai salah satu solusi dan yang dibutuhkan oleh dunia dan khususnya Indonesia yang memiliki konflik klasik di Nusantara. Dalam konteks kenegaraan, masyarakat, dan juga dalam agama Buddha sendiri. Nah, jadi jika kita memahami tentang ideologi Pancasila, ya ini adalah bagian dari integrasi ajaran Buddha dan yang membantu kita untuk melihat dari keberagaman perkembangan agama Buddha itu sendiri. Sehingga
saat ini kita tidak memiliki satu yang dapat kita jadikan bahwa agama Buddha yang otentik itu yang mana, tidak bisa, karena setiap tradisi itu memiliki kebijaksanaan masing-masing yang tujuannya adalah untuk mencapai kebudahan, dan setiap tradisi dengan kebijaksanaannya ini adalah memiliki nilai tersendiri, dan itu tidak bisa kita klaim bahwa salah satunya yang terbaik, tidak. Nah, untuk memahami ini, kita butuh pandangan yang mampu untuk mengkoneksikan diri ke ajaran guru Buddha yang sesungguhnya, yang telah berubah bentuk sekian lama sejak 2600 tahun yang lalu. Nah, wawasan Budayana adalah salah satu yang membantu kita untuk mengakses ini dan membantu kita untuk terintegrasi dengan kehidupan yang sesungguhnya yang sehari-hari kita, bagi umat awam, bagi para sramana, lalu bagaimana kita hidup di suatu negara, bagaimana kita membawa ajaran ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita di sikon dan di dalam bentuk apapun, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang buddhistik dan dharmik. Apakah itu perumah tangga, apa itu sangga, sehingga agama Buddha udah jelas mampu berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dunia. Saat ini kita bisa lihat UNESCO ya menggunakan, lalu mengapa ada konferensi tingkat tinggi untuk ICRC yang untuk Palang Merah Indonesia Dunia. Nah, itu saya pernah mengikuti, dan saya sebagai salah satu untuk diskusi mentornya di saat itu ya, saya diminta untuk bagaimana menulis tentang agama Buddha mampu untuk menyelesaikan berbagai konflik dan peperangan. Nah, melalui mindfulness, ya meditasi dan moralitas dalam agama Buddha memandang bahwa bagaimana dengan welas asih, cinta kasih, nah dapat mengubah perilaku seseorang. Bahkan orang yang di tengah-tengah medan perang mampu untuk memunculkan pengertian dan welas asihnya, sehingga dia tidak mudah untuk membunuh, yang menghakimi, menyakiti. Dan ini adalah salah satu solusi yang dilihat bahwa agama Buddha yang memang membawa cara dan pendekatan demikian. Nah, makanya wawasan Budayana adalah mampu untuk membantu kita menerjemahkan kepada kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat ini. Luar biasa. Iya, tapi kalau di organisasi sendiri gitu ya, Bante. Kalau misalkan harusnya kan kalau kayak kita di Budayana ya, kita Budayana kan mindsetnya kan udah pasti harus Budayana ya. Cuman terkadang kalau organisasi itu pasti ya tadi terkait dengan aturan, birokrasi segala macam. Nah, kadang-kadang itu mereka seperti apa ya? Kayak buat satu kerajaan sendiri yang jadi kehilangan esensi dari budaya itu sendiri, gitu kan. Nah, itu bagaimana sebaiknya menyikapinya? Gitu. Kita harus tahu bahwa di dalam sebuah organisasi ada yang namanya perilaku organisasi, lalu kamu akan berhubungan dengan budaya organisasi, dan bagaimana organisasi menjadi tools untuk meminimalisir yang namanya kesalahan. Ya kan, dan ini dituangkan di dalam manajemen organisasi tadi, dan ini pasti muncul karena kesalahan-kesalahan dan kekeliruan. Nah, mengapa ada batasan-batasan? Ya mungkin satu, berdasarkan apa yang kita lihat bahwa tidak semuanya mampu kita campur adukan, terutama saat ini ya pembicara lalu kepentingan-kepentingan tertentu kan harus selektif, dan ini melalui budaya organisasi tentu akan terjadi yang namanya gesekan, lalu bagaimana organisasi mampu untuk melihat ya kelemahan, kelebihan, tantangan, dan kesempatan yang ada di dalam organisasi sebagai alat untuk memajukan tujuan mereka. Nah, tentu tujuan ini kan untuk bersama, tetapi ada yang namanya budaya, identitas, dan juga aturan-aturan tersendiri yang memunculkan kebijakan. Nah, misalnya contoh, kita tahu bahwa seperti di daerah ada wihara yang notabene adalah Budayana dikelola. Nah, ada misalnya dari tradisi yang lain. Nah, jadi kita harus melihat bahwa ketidakpahaman di dalam pengelolaan organisasi ini kan juga terkadang gesekan terhadap budaya agama Buddha sendiri yang khususnya para sangga. Nah, di sini
ketidakpahaman kita, misalnya datang mampir atau memberi pembinaan, nah, itu terjadi tanpa sadar bahwa kita datang membawa warna kita, sehingga akhirnya menyinggung masyarakat di sana, identitas di sana, lalu cara pandang di sana, sehingga memunculkan konflik. Nah, organisasi melakukan prevensi untuk menjaga ini adalah hal yang wajar ya menurut saya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai manajemen konflik tadi, karena ini sering terjadi di akar rumput. Nah, tentunya seperti saya sering datang bahkan ke madrasah. Nah, di sana saya tidak membawa label agama Buddha. Label itu adalah identitas sebagai seorang biksu ngisi di madrasah. Dan saya tidak pernah tapi salam tetap. Tapi saya berbagi mindfulness, saya tidak mengatakan bahwa ini vipassana atau apa, tapi saya menerjemahkan dalam konteks mereka, sehingga tidak ada tumpang tindih dan orang merasa nyaman ketika datang. Secara organisasi, di awal ya tentu ada mungkin kekhawatiran seorang biksu kok tiba-tiba berbagi untuk para guru dan sebagainya, tapi tidak. Bahkan saya melihat bahwa saya belajar dari mereka bagaimana mereka sangat rapi, budaya organisasi berjalan. Nah, di Buddhis sendiri seperti Budayana, tentu karena ini kan masyarakat Budayana secara luas ya di Indonesia, akar rumput itu ya memang di Budayana. Budayana bukan sebagai sekte atau melarang atau menghakimi tertentu, tidak. Belajar dari banyak hal ya dari dulu, bahwa ketika tradisi yang lain datang yang tidak dikenal lebih mendalam ya karena hanya ingin berbagi, ternyata ketidakterampilan itu muncul dari mereka yang berbagi, sehingga tanpa sadar menyisakan ketidakpahaman tentang apa itu agama Buddha di Indonesia, dan kebingungan terjadi di masyarakat. Nah, masyarakat yang lugu di akar rumput ini akhirnya ya mempertanyakan tentang keagamaan Buddha mereka seperti apa. Contoh di Bangka. Di Bangka ini, saya orang Bangka, kita tahu bahwa agama Buddha ya tidak akan jauh yang namanya dari local wisdom yang ada di sana. Nah, ketika tradisi tertentu masuk di sana, lalu menyatakan bahwa budaya itu tidak tepat, apalagi kalau image-nya misalnya, kalau orang Bangka itu lebih kenal Kuan Im ya dibandingin Buddha, lalu bahkan Kuan Im dianggap sesat dan sebagainya. Nah, tanpa membawa pemahaman dan pengertian hal ini salah. Lalu contoh, di Bangka misalnya, orang tahu bahwa Sangga itu kan vegetarian, tiba-tiba datang misalnya bikunya minta daging, ya itu juga bertentangan. Dan kita di Wihara Budayana kan harusnya memahami bahwa ada aturan-aturan tertentu dan budaya organisasi kah, budaya kehidupan sanggaka, budaya pengelolaan wihara itu ada di sana. Nah, ketidakterampilan ini membawa pertanyaan, konflik yang menyisakan akhirnya berkepanjangan, dan ini sebagai resiko adalah ya umat Buddha menjadi ragu, umat Buddha akhirnya meninggalkan. Karena apa? Karena menganggap bahwa terutama dari luar negeri lebih wah, ya kan? Nah, karena apa? Import itu kan sesuatu hal yang wah. Nah, bagi saya yang sudah traveling, ya saya di Prancis, pernah ke Sydney, pernah ke Amerika, pernah ke Asia dan sebagainya. Semuanya itu adalah akan merujuk kepada identitas dari organisasi itu. Organisasi sangat diperlukan untuk merapikan, lalu meminimalisir konflik, mengembangkan SDM, dan bagaimana terintegrasi dengan kebijakan negara, perundang-undangan. Nah, terkadang ya mohon maaf, kami para sangga ini karena hanya menitik beratkan kehidupan spiritual ya terobos aja. Nah, kebetulan kan karena saya memang sebagai pimpinan kampus selalu mengkaji, melihat masyarakat Buddha, lalu bagaimana pandangan pemerintah terhadap masyarakat Buddha, undang-undangnya apa, lalu keliling melihat warna dari masyarakat Buddha kita. Ya, saya sebagai seorang peneliti etnografer ya saya sangat senang gitu melihat sehingga mampu untuk menempatkan diri. Nah, jadi
balik lagi organisasi ini penting, identitas, dan mayoritas di Indonesia adalah budayana, dan memang harus ada penyeragaman, bukan berarti kita mengkotak-kotakan, tidak. Nah, untuk apa? Kita tahu bagaimana potensi untuk kehidupan masyarakat kita di luar sana, ya, konflik etnis, suku, dan sebagainya. Lalu di internal kita juga, kita Indonesia kan unik, sehingga masyarakat kita memiliki mentalitas wawasan budayana. Nah, jadi dengan adanya komunikasi yang tepat, ya, pengertian yang benar, ya, kedekatan sebagai umat Buddha sendiri, nah, berbagai organisasi harusnya tidak masalah, ya, sehingga kekayaan kita ada, dan kita boleh belajar dari teman-teman kita di Islam, misalnya Muhammadiyah, NU, dan mereka punya ideologi dan pendekatan cara Muhammadiyah atau NU, dan tidak ada konflik tertentu, dan semua orang bahkan banyak belajar dari kebijaksanaan ini. Dan saya sendiri pun belajar bagaimana teman-teman NU saya berada di akar rumput, ya kan, bagaimana teman-teman Muhammadiyah memanage pendidikan yang begitu rapi dan maju, dan kita sebagai itu lintas agama. Nah, sebagai yang sesama agama, ya, kemarin ketika konferensi saya pergi ke teman-teman Theravada, kemarin di Sri Lanka bertemu Mahanayakannya, Mongol, lalu yang Chinese, Buddhism, lalu Taiwan, Jepang, dan semuanya. Dan ini memberikan satu pengertian yang baru, insight bagaimana memandang agama Buddha di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, kita harus tahu bahwa Sangha juga harus bijaksana dan harus merefleksi diri tentang bagaimana melihat agama Buddha masa lalu, sekarang, dan akan datang. Kalau hanya mementingkan tentang apa yang dia lakukan saat ini, ya, bisa jadi itu adalah awal potensi untuk agama Buddha, ya, hilang di Indonesia ini. Nah, ini yang harus kita lakukan bersama-sama untuk melihat. Begitu juga organisasi, ya, dan jangan pernah membawa idealisme yang buta, ya, idealisme organisasi yang buta yang hanya untuk mencapai tujuan organisasi, tidak. Tapi kita harus tahu domino efeknya terhadap keberadaan agama Buddha saat ini dan masa yang akan datang di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih, Bante. Terima kasih nih, Bante. Jadi kita juga bisa berwawasan luas untuk mengenai bahwa agama Buddha itu nggak hanya terkungkung segini aja. Kita harus melihat ke depannya bagaimana, begitu ya, Bante. Ci, ada pertanyaan lagi? Karena nggak kerasa tau, nggak kerasa, Bante banyak memberikan sharing untuk kita. Jadi kita jadi tahu wawasan budayana itu kita harus seperti apa, bagaimana kita memandang dari segi pendidikan, dari segi perkembangan umat, dari segi sangganya juga seperti apa. Jadi kita juga bisa punya rem, dan kita juga bisa tahu bagaimana kita memposisikan sebagai umat Buddha. Terima kasih sekali, Bante. Kami harapkan semoga Bante bisa mampir lagi di podcast kami, Like Wisdom. Thank you, Bante. Iya, terima kasih kembali. Dan semangat selalu untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.